Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho akan menyampaikan renungan dengan judul Pujian yang Menguatkan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai tantangan dan juga kesulitan. Hal-hal tersebut dapat membuat kita merasa lelah, lesu, dan kehilangan semangat. Pada saat-saat seperti itulah kita membutuhkan kekuatan baru untuk mampu menghadapi segala persoalan yang ada. Salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan baru adalah dengan menaikkan pujian dan nyanyian kehadirat Tuhan. Hal ini diajarkan dalam Alkitab yang mengatakan, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, hai seluruh bumi." Saudaraku, pujian dan nyanyian merupakan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mengakui kebesaran Tuhan dan juga keagungannya. Kita juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita atas segala kebaikannya. Pujian dan nyanyian juga dapat menjadi sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya melalui doa saja kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui pujian dan nyanyian yang kita naikkan dengan segala kesungguhan dan segenap iman kita. Melalui pujian dan nyanyian itu, kita dapat menyampaikan isi hati kita dan juga perasaan kita kepada Tuhan. Ketika saudara menaikkan suatu pujian, kemudian saudara meneteskan air mata, Tuhan mengerti setiap kata hatimu, termasuk tetesan air matamu. Kita dapat mengungkapkan kerinduan, juga harapan, dan juga permohonan kita kepadanya. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mengalami kehadirannya. Kita akan merasakan kasih, juga sukacita, dan juga damai sejahteranya. Hal-hal tersebut akan memberikan kekuatan baru bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Daud adalah seorang tokoh pemuji yang inspiratif. Ia merupakan penulis sebagian besar kitab Mazmur. Karir pelayanan Daud berawal dari seorang pemain musik kerajaan sebelum ia dipercaya memimpin bangsa Israel. Bernyanyi bagi Tuhan menjadi gaya hidupnya sejak ia masih muda dan masih dikenal sebagai penggembala. Mazmur pasal 3 melukiskan nyanyian pagi Daud ketika lari dari kejaran Absalom, anaknya. Dalam kondisi dikejar musuh, dalam hal ini adalah anaknya, ia ingat untuk datang kepada Tuhan dengan nyanyian yang nyaring. Mari kita baca Mazmur pasal 3 ayat 2-5. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku
Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Saudaraku, betapa pahitnya kondisi Daud saat itu. Anaknya sendiri yang bernama Absalom mengejar Daud hendak dibunuh. Ketika tekanan hidupnya sudah sangat berat, maka Daud mengingat kebaikan Tuhan dan menaikkan pujian yang memberi kekuatan kepadanya. Ya saudaraku, pujian Daud kepada Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Pujiannya juga menunjukkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Pujian dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi beratnya tantangan hidup yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana pujian dapat memberi kekuatan bagi kita. Yang pertama, pujian dapat memfokuskan kita pada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita mengarahkan pikiran kita kepadanya. Hal ini dapat membantu kita untuk tetap tenang dan tidak khawatir dalam menghadapi tantangan hidup ini. Yang kedua, pujian dapat meningkatkan iman kita. Ketika kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita menyatakan kepercayaan kita kepadanya. Hal ini dapat memperkuat iman kita dan membantu kita untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, pujian dapat memberikan penghiburan dan sukacita. Pujian dapat membuat kita merasa dekat dengan Tuhan dan dikasihi olehnya. Hal ini dapat memberikan kita suatu penghiburan dan juga sukacita dalam menghadapi tantangan hidup. Saudaraku, ketika jiwanya merasa tertekan, Daud menaikkan pujian kepada Allah. Ketika Daud menaikkan nyanyian pujian, dia merasa mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang baru, sehingga dia tidak terintimidasi oleh ejekan yang mempertanyakan di mana pertolongan Allahnya Daud itu. Tetapi hal ini justru membuat Daud semakin mengimani akan penyertaan Tuhan lewat pujian dan nyanyian yang dia naikkan dalam hadirat Tuhan. Daud tidak menghabiskan waktu dengan mengeluh apalagi merasa khawatir. Tidak, saudaraku, tetapi Daud dapat menghadapi ancaman itu dengan ringan hati karena keyakinannya pada janji Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menyertai, akan menolong, dan melindungi Daud. Ia menyadari bahwa pembelaan Tuhan akan segera dinyatakan, sehingga satu-satunya hal yang mendesak untuk dilakukan adalah memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ya saudaraku, ketika engkau sudah dalam kesesakan, naikkanlah nyanyian pujian, sembah Tuhan dengan nyanyian syukur, maka engkau akan mengalami kelegaan dan Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Saudaraku yang berbahagia, Tuhan selalu menjanjikan penyertaan dan juga pertolongan sesuai dengan keperkasaannya Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan sebagai pribadi yang peduli, hal pertama yang patut kita nyatakan saat menghadap Tuhan adalah keyakinan, kepercayaan kita yang diikuti juga dengan pujian dan nyanyian syukur. Mengapa kita perlu memuji Tuhan?
karena Dia Tuhan sangat layak menerima penghormatan setiap waktu. Selain itu, pujian dan nyanyian syukur akan menolong kita menyadari tentang pentingnya perlindungan Tuhan, meningkatkan semangat hidup kita, dan juga memberkati bagi orang lain yang mendengarkan pujian dan nyanyian kita. Sesungguhnya pengenalan akan Tuhan akan melahirkan gaya hidup yang penuh dengan pujian dan nyanyian syukur kepada Allah pencipta alam semesta ini. Sesungguhnya pujian dan nyanyian syukur yang kita lakukan akan memberi kelegaan dan kekuatan baru bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian dan nyanyian kepada-Mu karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penebus. Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rapuh. Ketika kami sering merasa lelah, merasa letih, dan merasa putus asa. Namun ketika kami menaikkan pujian dan nyanyian kepada-Mu, kami merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kami mengerti bahwa pujian dan nyanyian kami adalah tanda syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Pujian dan nyanyian kami juga adalah pernyataan iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Tuhan, kami berdoa agar pujian dan nyanyian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa agar pujian dan nyanyian kami dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat berharap dan sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.